Yeay. Selamat siang pemirsa Mata dan Hati, apa kabar Anda? Ini mungkin Anda sudah mulai menikmati masa-masa libur Anda ya, di rumah lagi santai sama keluarga, sambil menyaksikan Mata dan Hati, melihat apa yang dilihat oleh mata kemudian dirasakan melalui hati untuk mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan yang kita hadapi. Itulah dia Mata dan Hati. Seperti biasa, saya Novita Iji nggak sendirian karena saya selalu ditemani oleh multi counselor kita, Mas Ferry Cowboy. Selamat siang Mas Ferry. Tapi mungkin gini deh Mas Ferry, kita kembali menjelaskan kepada pemirsa. Mungkin pemirsa masih belum terlalu akrab dengan istilah multi counselor. Itu apa sih Mas? Karena kebiasaan orang yang berhubungan sama saya dengan berbagai macam masalahnya, yaitu rumah tangga, cinta dan sebagainya. Makanya disebut multi, bermacam-macam itu multi namanya. Konselor itu pelaku, orang yang memberi jawaban atas pertanyaan dari orang yang bermasalah itu sendiri. Itulah multi konselor. Ini berdasarkan dari karakter seseorang itu yang bisa Mas Ferry. Dari apa yang dirasakan. Oke, Mas Ferry bisa melihat karakter seseorang seperti apa ya Mas ya? Oh iya, ya. Misalkan karakter saya seperti apa? Saya pendiam kan ya? Iya sih, nggak jadi. Saya orangnya nggak banyak ngomong kan ya? Iya. Gampang marah, gampang baik, gampang marah, gampang baik. Ya dibocorin juga, jangan Mas Ferry, udah sedikit aja. Sekalian ya. Nah Mas Ferry, kalau misalnya, ini juga mungkin banyak yang bertanya, ini sebenarnya kalau dalam agama gimana sih Mas? Oh ya, mungkin ada yang mengatakan bahwa itu salah atau apa kan? Sebenarnya tidak, gini. Setiap manusia itu diberi basic oleh Tuhan. Itu yang sifatnya spiritual, sifatnya pengobatan, dan saya lebih kepada memberi jalan dari tiap masalah orang melalui bahasa, melalui yang saya rasakan. Jadi apapun yang kita lakukan, selagi itu kita tetap ingat kepada Tuhan bahwa yang memberi itu Dia, menurut saya tidak ada yang salah. Dan biasanya memang satu masalah itu terjadi memang erat kaitannya sama karakter dari seseorang. Nah, itu dengan Mas Ferry memberitahukan karakter asli dari seseorang itu, karakter yang sebenarnya itu akan membuat seseorang itu lebih mudah mencari jalan keluar. Karena kan setiap kita pasti tidak mengerti diri kita sendiri. Kadang kita tidak tahu bahwa kita penyabar, kadang kita tidak tahu bahwa kita pemarah. Makanya kita butuh orang lain untuk bertukar pendapat. Nah, kebetulan aku di bagian yang bisa memberi jalan dengan kata-kata. Jadi sering berhasil dong Mas dalam membantu orang? Ya kalau saya begini, misalkan ada seseorang tuh minta bantu, dia bertukar pendapat, gimana Per supaya saya mencalonkan diri jadi bupati atau apa, misalkan gimana Per saya jadi anggota DPR. Nah kalau saya berbicara apa adanya, karena gini. Misalkan di suatu daerah dia mencalonkan diri sebagai apa, saya bisa merasakan pada saat yang sama orang itu respect atau tidak. Oh, dihormati atau tidak. Ketika dia mencalonkan diri, orang di sekitar dia tuh respect nggak, mendukung nggak. Nah, saya jawab dengan apa yang saya rasakan aja. Kalau misalkan orang di sekitarnya jadi tidak respect dengan kehadirannya, ya saya bicara apa adanya. Oh benar harus seperti itu. Tapi ada juga yang melalui doa, melalui zikir. Jadi beda, walaupun fungsinya sama, tapi cara ngejalaninya beda. Nah, seperti biasa pemirsa, kita juga akan mengajak Anda yang mungkin sekarang ini tengah menghadapi masalah dan ingin mendapatkan bantuan jawaban dari Mas Ferry, boleh menghubungi kita atau bisa juga melalui Twitter kita, kirimkan nomor telepon Anda beserta permasalahan dari Dian dari Jakarta, apa yang ingin dikonsultasikan bersama Mas Ferry. Selamat siang Dian. Iya. Hai Dian. Iya. Iya Dian, boleh dikecilkan dulu volume televisinya? Oh, udah kecil Mbak. Oh sudah kecil, oke. Mbak Dian, apa yang mau ditanyakan? Oh iya gini loh, aku kan ada masalah sama orang tua. Masalah nggak direstuin buat pernikahan. Jadi aku kan udah pacaran sekitar 2 tahun. Lalu udah 2 bulan ini tuh mama aku nggak ngerestuin aku. Gara-gara pacar aku pindah pekerjaan. Jadi mulai dari situ nggak direstuin. Nah gimana caranya supaya mama aku tuh balik ngerestuin lagi dan bisa aku untuk nikah, karena aku sebenarnya pengen nikah 2016 ini, cuma terhalang karena restu, jadi kita undurin lagi. Ini menarik banget ya. Ini mungkin juga banyak dialami oleh pemirsa yang lainnya, ingin menikah tapi tidak mendapatkan restu dari orang tua. Ada yang bilang gini, kalau misalnya menjalankan pernikahan tanpa restu orang tua tuh akan jalan jatuhnya tuh nggak baik katanya gitu. Nah kalau menurut Mas Ferry sebaiknya Dian gimana? Begini. Memang kalau tanpa ridho orang tua segala sesuatu itu tidak akan jadi baik, itu pasti. Tapi kita lihat judulnya dulu. Nah itu dia tuh judulnya kayak apa tadi nih kan Mas karena dia pindah kerja.
Oh, jadi sebenarnya bukan karena Beda karakternya halnya kalau ya. orang tuanya bilang, aku tidak suka bermenantukan dia karena akhlaknya, Iya. karena ucapnya, karena tingkah lakunya. Oh, ini lebih karena pekerjaan. Oke. Iya, artinya gini-gini. Kita jangan langsung, oh ini tidak diridhoi akan begini, kita lihat dulu permasalahannya. Nah itu tadi kan karena pekerjaannya. Jadi kalau untuk Dian ini sebaiknya Kalau Dian sih saranku ya, kalau menurutku kalian ini sudah sama-sama sangat-sangat cinta. Iya. Justru itu motivasi. Iya. Untuk menunjukkan bahwa yang aku pilih ini baik dan bisa menjamin hidupku. Iya. Jangan takut. Karena, ya tapi kan orang tuaku nggak ridho. Kalau dia tidak ridho karena akhlaknya, baru didengar Tuhan doanya. Oh, oke. Tapi kalau ridhonya karena istilahnya pekerjaannya seakan-akan dianggap tidak mampu lah ya, yang gitu duniawi. ya. Tuhan juga kan ngerti untuk mendengar doanya kan gitu. Jadi tetaplah jalankan itu dengan tekad yang seperti semula. Karena kamu kan sama-sama cinta, sama-sama kayaknya Romeo dan Juliet lah ya. Udah mencintai banget ya Dian ya? Iya, Mbak. Ketawa. Jadi sebenarnya ibu nggak masalah sama karakternya. Nah kalau orang tua, ayahmu masih ada kan? Ayahmu masih ada? Ayahku masih ada, ayahku mulai. Tapi ayahnya fine aja. Beberapa sifat sih katanya yang nggak disukain dari pacarku ini. Tapi sebenarnya sih papa mau sudah setuju aja. Iya, kalau bapaknya baik-baik aja. Ibunya, artinya begini, papanya memandang standar-standar aja kalau ada kesalahan dikit. Nah yang ngotot tuh ibunya. Kalau bisa ibunya ini aku aja deh yang cariin suami. Oh, jadi ini sebaiknya kalau untuk Dian dan mungkin sama pemirsa juga yang tengah mengalami hal yang sama nih, solusinya adalah diajak ngomong buat orang para tuanya. gini buat para orang tua, secinta-cinta dan sesayang-sayangnya kamu terhadap anakmu, jangan memberikan sesuatu itu kepada anakmu berdasarkan keinginan orang tuanya. Karena itu nanti jadi anaknya broken home, nanti anaknya jadi patah hati, jadi kecewa. Karena kenapa? Baik buat orang tuanya, belum tentu baik buat anaknya. Nah, orang tua yang bijak itu orang tua yang mengerti, bahkan mengantarkan apa yang diinginkan anaknya. Baik, seperti itu ya Mbak Dian. Pokoknya selamat menikah lah. Jangan nggak undang nanti. Kirim undangannya ya. Kirim. Terima kasih ya, kita doain.